Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, terutama hidayah, petunjuk yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang istiqomah di dalam mengikuti petunjuk beliau. Kepada Bapak Syairul Alim, Bapak Dwi Agung, atas bergabungnya kita mencari pahala di siang hari, di sela-sela kesibukan Bapak, ya, kita mencari pahala untuk mendalami Al-Quran. Kita berusaha untuk selalu menjadi mulia bersama Al-Quran. Pada siang hari ini kita akan mengkaji surat Al-Kafirun dan surat Al-Kautsar. Sebelumnya saya baca dulu. Hatinya kita tata dengan niatan mukhlis fillah karena Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Pada surat Al-Kafirun ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah dari Allah. Khitabnya atau yang disapa adalah semua orang kafir. Baik orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW sampai orang kafir di zaman akhir ini. Pokoknya orang kafir, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ketika itu orang-orang bodohnya kafir Quraisy, mereka mengajak atau membuat MOU bersama Rasulullah SAW tentang peribadahan. 1 tahun dalam MOU itu kita menyembah berhala. 1 tahun lagi kita menyembah Allah. Jadi secara gantian. Jadi mereka mengajak gantian beribadah. Setahun berhala kita sembah, nanti tahun berikutnya ganti Allah yang kita sembah.
Ini MOU yang sangat menarik sekali. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Kafirun ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir ayat. Di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Kafirun ini menunjukkan bahwa Allah perintah supaya Nabi Muhammad beserta orang-orang iman totalitas bersih dari persembahan mereka orang-orang kafir. Artinya jangan sampai menyembah berhala. Nah, berarti MOU itu dibatalkan secara hukum Al-Quran. Nabi Muhammad gak boleh melakukan hal itu, karena itu menunjukkan kemusyrikan. Sementara Allah selalu perintah untuk mengesahkan kepada Allah. Kemudian di ayat 2 dan 3 ini penegasan la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. La a'budu tidak akan menyembah aku ma pada apa-apa tak buduna yang menyembah kalian. Aku tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kalian bukanlah orang-orang yang menyembah pada Tuhan yang aku sembah. Nah, di ayat ini la a'budu ini fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab, yang artinya kata kerja bentuk yang akan datang, yang menunjukkan bahwa Nabi tidak akan la a'budu, aku tidak akan aja tidak akan menyembah kalian, tidak akan menyembah Tuhan kalian. Wala antum abidu nama abudu, dan kalian pun juga bukan penyembah Tuhan, karena kalian orang musyrik. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa orang iman ini benar-benar tidak boleh berbuat syirik dan harus mengikuti syariat agama. Kalau orang kafir dan orang syirik ini memang tidak mau mengikuti syariat, sehingga harus terpisah dalam keyakinan persembahan. Kemudian di ayat 4 dan 5, wala ana abidum ma abattum wala antum abidu nama a'budu. Ayat 4 di sini menggunakan isim fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku. Aku bukan penyembah Tuhan kalian. Kalau tadi, aku tidak akan menyembah Tuhan kalian. Nah, di ayat 4 ini, aku bukan penyembah Tuhan kalian. Ini namanya takkid, memperkuat. Saya tidak akan menyembah kalian dan saya pun bukan penyembah Tuhan kalian. Artinya benar-benar tidak mau menyembah berhala. Wala antum abidu nama a'budu. Kalian bukan penyembah Tuhan. Ini juga takkid yang memperkuat bahwa kalian orang kafir itu bukan penyembah Allah. Nah, di ayat ini orang iman benar-benar tidak boleh syirik selamanya. Kalimat sebelumnya pakai fi'il mudhari', tidak akan kalimat setelahnya pun pakai isim fa'il. Bukan penyembah. Kalau isim fa'il bukan penyembah, namanya penyembah itu berarti pelaku. Kalau fi'il mudhari', kata kerja bentuk yang akan datang, ini sesuatu yang akan dikerjakan. Saya tidak akan mengerjakan. Kalau isim fa'il ini sudah biasa mengerjakan. Artinya
Saya bukanlah orang atau yang biasa menyembah Tuhan kalian dan tidak akan menyembah Tuhan kalian. Memang di surat Al-Kafirun ini banyak membahas tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah. Kemudian di ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini dalil tasamuh, toleransi. Di awal orang-orang kafir mengajak MOU, gantian menyembah. Kemudian Allah menurunkan dengan tegas, enggak boleh. Orang iman tidak boleh syirik. Dan di akhir ayat, Allah menurunkan ayat, lakum dinukum waliyadin. Okelah. Kembalikan ke keyakinannya masing-masing. Kalian menyembah berhala kalian, ikuti agama kalian, keyakinan kalian, terserah. Saya pun mengikuti agama saya, keyakinan saya. Jadi masing-masing punya keyakinan. Ini yang biasa disebut dalil tentang tasamuh, toleransi. Ya, di dalam perbedaan keyakinan itu memang hal yang wajar. Hal yang wajar. Yang penting saling menghormati dengan keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum. Silakan ikuti agama kalian, keyakinan kalian. Waliyadin. Dan aku pun mengikuti agama saya. Jangan ganggu saya pun juga tidak mengganggu kalian. Kalian menuntut saya menyembah berhala, saya tidak mau. Kalian pun juga bukan menyembah Allah. Oke, ikuti aja keyakinan kalian, saya pun mengikuti keyakinan saya. Nah, ini di Indonesia kita diatur oleh negara, dijamin dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi bapak-bapak, kita oleh negara dijamin mempunyai keyakinannya masing-masing. Tidak usah membedakan, tidak usah mempermasalahkan perbedaan. Dan negara pun juga menjamin hal itu. Orang mau punya keyakinan seperti ini, orang mau punya keyakinan seperti ini, orang mau memeluk agama ini, orang ingin memeluk agama ini, silakan. Yang penting sesuai dengan Pancasila, semua tiap-tiap penduduk negara Indonesia ini harus punya Tuhan. Harus punya Tuhan. Adapun keyakinan di dalam Tuhan itu masing-masing dan tidak boleh saling menghancurkan, tidak boleh saling merusak. Kita hidup di negara Indonesia, negara yang pemeluk agamanya itu banyak. Dan kadang-kadang dalam satu agama pun juga mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Nah, itulah yang namanya rahmat. Ya. Perbedaan itu adalah rahmat, bukan suatu permasalahan. Nah, kita ikuti keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau kita bisa memahami hal ini, sehingga hidup di negara Indonesia ini benar-benar baldatan thayyibah, negara yang benar-benar baik, yang biasa disebut di kampung-kampung itu FKUB, ya, forum komunitas umat beragama, ya di situ berbeda-beda agamanya, nggak masalah. Lakum dinukum waliyadin, jangan dipermasalahkan. Yang penting kita orang Islam, orang iman, punya keyakinan Tuhan saya Allah. Nah, adapun mereka punya keyakinan yang berbeda, ya itu urusan mereka. Kemudian di surat Al-Kafirun ini ada 4 poin yang di situ menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, perbedaan keyakinan, kefahaman orang iman dan orang kafir.
Jadi di ayat surat Al-Kafirun ini membedakan, ini orang iman, ini orang kafir. Waktu itu Nabi Muhammad bersama sahabatnya dan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga nggak boleh dicampur adukkan. Mereka mengajukan MOU untuk menyembah gantian, enggak. Kita punya keyakinan masing-masing. Kemudian orang iman ini dasarnya adalah dalil. Orang iman itu menetapi dalil. Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu orang iman. Kalau orang kafir, ini dasarnya itu zon, persangkaan. Jadi asumsi yang mereka lakukan itu asumsi. Mereka mempunyai asumsi patung ini atau berhala ini memberikan suatu keberkahan dan sebagainya, itu asumsi. Tidak ada dasar dalilnya. Kalau orang iman menjalankan agama ini ada dasar dalilnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang iman itu harus tegas. Kita sebagai orang iman harus tegas dalam keyakinan kita. Saya punya keyakinan orang iman masuk surga, ya sudah kita tegas masuk surga. Nggak mau terpengaruh dengan yang lain. Dan yang keempat, perdamaian atau tasamuh, toleransi itu ada. Di dalam Al-Quran pun juga mengajarkan adanya tasamuh, toleransi. Saling menghormati dalam perbedaan. Nah, yang paling penting ini Bapak-Bapak, tasamuh itu mempunyai prinsip. Mempunyai prinsip tufarriku bainal haqqi wal batil. Mempunyai prinsip tetap membedakan antara hak dan batal, antara benar dan salah. Artinya tidak boleh mencampur adukkan keyakinan. Nah, mohon maaf, contoh di kampung misalkan kita kumpul di forum komunitas umat beragama. Nah, di situ waktunya azan, misalkan rapat atau kumpul bersama pada asar, melewati jam maghrib. Melewati jam maghrib, sementara meeting itu belum selesai. Nah, kita orang Islam punya kewajiban menyembah kepada Allah, sholat maghrib, waktunya azan. Ya sudah, waktunya azan ya azan, kita minta izin, mohon maaf, saya harus sholat dulu. Nah, seperti itu. Jangan dicampur adukan, oh ini kan belum selesai. Rapatnya, meetingnya, ya udah kalau begitu sholatnya nanti aja, atau mungkin nggak usah sholat. Nah ini namanya mencampur adukkan keyakinan. Nah, jadi kita punya keyakinan, orang Islam punya kewajiban sholat, zakat, puasa, ya sudah kita kerjakan. Seperti yang sekarang ini kita dalam keadaan puasa Ramadan. Barangkali kita kumpul dengan orang-orang yang bukan Islam atau non Islam, mereka makan-makan, ya kita jangan mencampur adukkan. Oh ya udah kalau begitu, ini kan tasamuh, toleransi. Mereka makan, ya saya ikut-ikut makan aja lah. Nah itu namanya mencampur adukkan keyakinan. Kita punya keyakinan, ya sudah kita yakini keyakinan kita. Waktunya puasa ya puasa. Dan itu saling kita hormati, saling menghormati. Dan mereka pun yang non Islam pun juga menghormati kita. Ini waktunya azan, orang Islam waktunya menyembah Allah, sholat, ya sudah dipersilakan. Ya Pak, silakan izin sholat dulu, nanti setelah sholat kembali lagi di ruangan. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita menetapi agama ini di negara kita, NKRI ini bisa nyaman, bisa damai, karena bisa bertetangga dengan meskipun berbeda keyakinan, tapi tetap dalam satu jaminan negara yang didasari dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau enggak seperti ini, susah kita akan menjalani agama di negara kita ini. Orang punya keyakinan disalahkan, sana punya keyakinan ini disalahkan. Ya, kecuali kalau memang keyakinannya ini fatal, yang masuk di dalam kategori
fatwa MUI atau pemerintah yang menganggap ini sudah tidak sesuai dengan hukum Allah Rasul dan hukum negara, ya ini beda lagi. Nah, dan itu pun sudah ada yang menangani, sudah ada yang menangani. Kita nggak perlu untuk ikut campur dan sebagainya. Kita punya polisi, kita punya aparat, ya, kita punya pemerintah. Jadi indahnya Islam seperti itu, Bapak-bapak. Di Islam ini adalah agama yang tasamuh, yang toleransi. Di dalam menerapkan toleransi itu tetap yufarriqu bainal haqqi wal batil, tetap membedakan antara hak dan batil. Kemudian di surat Al-Kafirun ini ada beberapa keutamaan. Ada beberapa keutamaan. Jadi Al-Kafirun itu fa'innaha baro'atun minas sirki. Al-Kafirun itu baro'atun minas sirki. Sesuatu yang membersihkan kita dari syirik. Itu surat Al-Kafirun. Maka sahabat yang namanya Haris bin Jabalah pernah minta diajari Nabi doa ketika akan tidur. Nabi mengajari, kamu kalau mau tidur, faqra' qul ya ayyuhal kafirun, bacalah surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun disunahkan ya, dibaca karena surat Al-Kafirun itu udilat lahu bisulusil Quran. Jadi ada surat yang menjadi sepertiganya Al-Quran, yaitu satu Al-Kafirun itu udilat lahu birubu'il Quran, jadi seperempatnya Al-Quran. Jadi Rasulullah bersabda, surat Zulzilah itu membandingi setengahnya Al-Quran. Kalau Al-Kafirun seperempatnya Al-Quran. Kalau Qul huwallahu ahad ini sepertiganya Al-Quran. Berarti posisi keutamaannya surat Al-Kafirun ini menjadi seperempatnya Al-Quran. Ini keutamaannya surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, surat Al-Kafirun disunahkan dibaca untuk sholat sunnah ba'dal maghrib dan qabla sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Ini disunahkan baca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian disunahkan juga membaca surat Al-Kafirun itu di saat sholat witir. Nah, di saat sholat witir, Nabi pernah witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kedua Al-Kafirun, dan ketiga surat Al-Ikhlas. Dan yang berikutnya surat Al-Kafirun ini juga menjadi bagian surat yang disunahkan dibaca ketika tawaf selesai, lalu sholat di belakang makom Ibrahim. Ini 2 rakaat. Rakaat pertama disunahkan baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Nah, ini surat Al-Kafirun, jadi ada keutamaannya. Kemudian surat Al-Kautsar ya. Ini ada 3 ayat surat yang paling terpendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, surat Al-Kautsar ini ada asbabun nuzulnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ada di perkumpulan sahabat, tiba-tiba Nabi ngantuk. Nah, ternyata Nabi pun juga manusia ya kadang ya ngantuk gitu kan, sama seperti kita. Nah, setelah ngantuk Nabi bangun, lalu senyum-senyum. Nah, ini bedanya. Kalau kita ngantuk bangun kadang-kadang merengut. Kalau Nabi senyum.
Lalu para sahabat bertanya, oh Nabi kenapa kok senyum-senyum? Bangun tidur kok senyum? Nabi bersabda, barusan saya dituruni surat Al-Kautsar. Jadi tidurnya Nabi ini berkah, saudara. Ada surat yang turun, beda dengan kita. Kita ngantuk nggak dapat surat apa-apa. Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Sahabat menjawab, Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Wah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, Al-Kautsar itu sungai atau telaga. Sumbernya dari surga yang disediakan Allah untukku. Nah, makanya saya senang, saya disiapkan telaga Kautsar, yang airnya itu sumbernya langsung dari surga. Nah, Al-Kautsar dinamakan Kautsar karena di dalamnya banyak kebaikan. Kautsar dari kata kasirun, banyak. Telaga Kautsar itu adalah telaga yang akan didatangi oleh umatnya Nabi. Gayuhnya, bahasa Jawanya ciduknya, ini sebanyak bintang yang ada di langit. Menunjukkan bahwa telaga Kautsar itu sangat luas. Gayuhnya saja seperti bintang yang di langit. Pinggirnya dikelilingi dengan emas. Wah, sangat indah sekali. Jalannya dipenuhi dengan mutiara dan yakut. Yakut itu batu yang indah. Tanahnya wangi seperti minyak miski. Airnya lebih manis daripada madu. Dalam riwayat lain lebih manis daripada susu. Dan lebih putih daripada salju. Ini menunjukkan bahwa indahnya telaga Kautsar, luasnya telaga Kautsar, sangat banyak kebaikan di dalam telaga Kautsar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang minum telaga Kautsar, maka tidak akan haus selamanya. Dan ternyata tidak semua umat Nabi bisa masuk ke dalam telaga Kautsar. Nah, ini yang menarik. Ternyata tidak semuanya umat Nabi yang bisa masuk di telaga Kautsar. Ada orang-orang yang dihalangi untuk masuk ke telaga Kautsar. Dalam riwayat ada 3 orang yang tidak akan bisa masuk ke telaga Kautsar, atau orang yang dihalang-halangi dari telaga Kautsar. Yaitu yang pertama, orang yang keluar dari agama. Orang Islam keluar dari agama Islam ini tidak akan bisa masuk ke telaga Kautsar. Yang kedua, pelaku bid'ah. Orang yang suka mengerjakan bid'ah. Ini juga tidak bisa masuk ke telaga Kautsar. Bid'ah itu adalah amalan yang ditempelkan dalam ibadah, di dalam ibadah mahdoh, yang di situ tidak ada contohnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nggak ada contohnya dalam Al-Quran Hadis, kok dia melakukan meskipun niatnya itu lebih biar takarub pada Allah, ini masuk kategori bid'ah karena Nabi tidak mengajari. Nah, makanya yang paling aman, yang paling selamat itu ya ikuti aja apa yang ada di dalam Quran Hadis. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah kita tambah-tambahi. Makanya disebutkan bid'ah. Bid'ah itu kan inovasi, sesuatu yang baru. Yang ketiga, orang munafik. Yang seperti kemarin di awal surat Al-Baqarah kita kaji tentang kemunafikan. Nah, 3 orang ini terhalang dari telaga Kautsar, tidak bisa masuk di telaga Kautsar. Nah, kalau kita perhatikan fase perjalanan di akhirat ya, orang iman dan orang kafir ini semuanya mengalami alam kubur, hari kiamat. Kemudian setelah itu ada bangkit dari kubur. Orang iman, orang kafir sama. Bangkit semua dari kubur. Kemudian ada fase syafaat. Alam syafaat. Nah, kalau syafaat ini orang iman aja yang dapat. Kemudian ada fase yaumul hisab. Yaumul hisab
kemudian catatan amalan, yaumul mizan. Ini semuanya orang iman, orang kafir menghadapi. Nah, di syafaat ini di mana orang kafir? Orang kafir nggak ada, karena dia nggak dapat syafaat langsung. Nanti ketemu di yaumul hisab, di hari catatan amalan dan yaumul mizan. Nah, kemudian ada lagi fase telaga kausar. Nah, di telaga kausar inilah orang-orang iman saja yang bisa masuk. Orang iman yang bisa masuk. Orang kafir, orang yang keluar dari agama, orang yang munafik, orang yang bid'ah ini nggak bisa masuk di telaga kausar Nabi. Di telaga kausar ini dijaga oleh malaikat. Pernah waktu itu dalam riwayat dijelaskan ada umatnya Nabi mau masuk, kemudian dihalang-haling oleh malaikat. Nabi sempat protes, "Wahai malaikat, itu umat saya." Dijawab, "Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu meninggal dunia." Apa? Dia melakukan bid'ah, tidak menetapi petunjuk kamu. Ya udah, nggak bisa masuk akhirnya. Nah, kemudian ada fase sirot. Nah, orang iman, orang kafir akan mengalami sirot. Nah, sirot itu jembatan. Nah, disinilah akan memisahkan antara orang iman dan orang kafir yang khalidina fiha abada, selama-lamanya. Orang kafir jatuh ke neraka, orang iman lolos dari neraka, masuk ke dalam surga. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa orang itu kalau tidak masuk di telaga kausar, ini alamat tidak bisa melewati sirot, tidak bisa melewati atau tidak bisa selamat dari neraka, jatuh ke neraka. Nah, sebab di telaga kausar ini ada sumber-sumbernya ini dari surga. Berarti kalau bisa masuk di telaga kausar, ini alamat untuk masuk surga. Nggak bisa masuk di telaga kausar, alamat masuk ke neraka. Nah ini. Nah, kemudian hikmahnya di ayat ini, telaga kausar itu merupakan perkara yang gaib, harus kita yakini. Orang yang bisa masuk telaga ini adalah yang istiqomah dalam keimanannya sampai husnul khotimah. Orang pilihan yang bisa masuk ke telaga kausar, yang tidak bisa masuk, ini alamat ke neraka. Ayat 2. Ini ada hadis yang berkaitan dengan ayat 2 ini. Fasholli lirabbika wanhar. Jadi ayat ini turun ketika peristiwa Hudaybiyah. Malaikat Jibril datang pada Nabi menyampaikan perintah, "Wahai Muhammad, berkorbanlah, sholatlah." Korban dan sholat id. Kemudian Nabi khutbah hari raya id, Idul Adha, dilanjutkan sholat Idul Adha. Jadi khutbah di hari raya Idul Adha dan sholat id, Idul Adha. Adapun prakteknya, khutbahnya itu setelah sholat id dulu, kemudian khutbah. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan ini khutbah dulu, baru sholat. Kalau id, ini sholat id dulu, kemudian khutbah. Nah, dari ayat 2 ini, hikmahnya adalah meningkatkan ibadah, bagian dari implementasi syukur pada nikmatnya Allah. Nabi diberi telaga kausar. Ini merupakan pemberian yang luar biasa. Nah, mestinya dengan diberi kenikmatan itu, bukti kesyukuran kita adalah semakin meningkatkan ibadah. Seperti yang kemarin saya sampaikan, Nabi dijumpai oleh istrinya sampai kakinya bengkak-bengkak sebab sholat malam terus. Jawab Nabi, "Afala akunu abdan syakuro." Ya, ini bukti syukur saya. Karena saya dijamin ampunan dosa. Apalagi ini Nabi diberi telaga kausar. Korban ini wajib untuk Nabi. Praktek korban ini sholat id dulu baru menyembelih korban. Nah, kemudian sholat dan korban merupakan ibadah yang mengesahkan Allah, berbeda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik ini menyembah hewan, ini
dipersembahkan untuk berhala. Tapi kalau kurban kita kita menyembelih hewan, ini diperuntukkan Allah, bukan musyrik, tapi diperuntukkan Allah. Nah, untuk mengesahkan Allah. Inilah kurban. Kemudian ayat 3. Ini ada asbabun nuzulnya juga. Jadi ketika putra Nabi Al-Qasim, namanya Qasim, maka Nabi kadang-kadang sebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, Qasim ini meninggal di saat usia yang masih balita. Nah, ada orang namanya As bin Wa'il. Dia mencemooh kepada Nabi Muhammad. Wah, Muhammad itu adalah laki-laki yang cures. Maksudnya orang yang tidak punya keturunan laki-laki. Abtar. Inna syani'aka wal abtar. Muhammad itu abtar. Abtar itu orang yang tidak punya keturunan laki-laki. Ya, kebetulan memang Qasim kecil meninggal dunia. Nabi punya anak yaitu namanya Ibrahim, juga kecil meninggal dunia. Jadi nggak ada yang sampai dewasa. Yang dewasa itu anak Nabi yang perempuan. Nah, cemoohan As bin Wa'il kepada Nabi ini dituruni ayat oleh Allah dalam ayat ini. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang benci padamu, As bin Wa'il, itulah abtar. Yang abtar itu ya Wa'il itu, As bin Wa'il itu. Cures itu dia, itu abtar. Tapi yang dimaksud abtarnya Allah di sini adalah cures atau putus, artinya putus kebaikannya. Abtar itu putus, kalau maknanya putus jalur keturunan laki-laki. Tapi yang dimaksud Allah untuk mencemooh kembali pada As bin Wa'il. As bin Wa'il itu abtar, maksudnya koto'a minal kasir, putus dari kebaikan. As bin Wa'il ini tidak punya kebaikan sama sekali. Sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, hikmahnya di surat Al-Kautsar ini larangan menghina Nabi Muhammad SAW, karena menghina Nabi ini menjadi putus kebaikannya, nggak punya kebaikan. Maka jangan sekali-sekali kita menghina pada Nabi, itu dilarang. Kemudian yang kedua, orang yang benci Nabi, petunjuk Nabi, ini juga putus kebaikannya, akan dijamin kehinaan. Orang yang benci pada Nabi, benci pada petunjuk Nabi, tidak menerima petunjuk dari Nabi, ini orang yang hina. Dan yang ketiga, menghina Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti petunjuk Nabi, ini merupakan karakternya orang kafir, seperti As bin Wa'il. Jadi kita supaya hati-hati, Nah, itulah Bapak-bapak, dua surat yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita, bisa lebih mendalami maksud ayat-ayat Al-Quran. Pada siang hari ini surat Al-Kafirun dan surat Al-Kautsar. Terima kasih. Ini kayaknya tidak perlu dites membaca ya. Tadi sudah sama-sama membaca semua. Bacaannya juga sudah lancar semua. Baik, Bapak Saidul Alim dan Bapak Dwi Agung, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ilham dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bil Qur'an waj'al lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna min manasina wa 'allimna min majahilna waj'alna hujjatan bil alamin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fima ataitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fima ataitana, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fima majlisina
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.